Ibu-ibu sekalian, yang pertama yang menjadi kewajiban suami itu ada namanya hakun maliyah. Dia berkewajiban memberi nafkah finansial kepada istri dan anak-anak. Gitu. Yang pertama mahar. Nah, mahar itu hak siapa ibu-ibu? Hak suami? Hak istri. Ibu maharnya dikasih suami? Udah lupa ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, yang pertama kewajiban suami memberi mahar. Ya, baik tunai atau hutang ketika pernikahan. Kalau hutang berarti wajib ditunaikan. Ya, jadi mahar itu bukan milik ayah, bukan milik ibu, bukan milik mertua, bukan milik suami. Itu milik istri. Ya, jadi kepada suami yang pernah meminjam mahar istrinya, itu wajib dikembalikan. Kecuali kalau istri merelakan. Gitu ya. Ibu-ibu ya, di antara hal yang pernah membuat saya sangat bersedih gitu ya, cukup lama gitu ya, karena terpaksa meminjam mahar istri, ya cincin pernikahan gitu ya. Dulu ketika kuliah sedang terjepit kondisi keuangan gitu ya, saya minta ke istri saya pinjam dulu gitu ya, saya pinjam dulu, nanti insya Allah saya ganti gitu ya. Ternyata lama ibu sekalian ya. Itu tidak kurang 3 tahun baru mampu saya kembalikan ya, dan alhamdulillah istri tidak bersedih lagi karena geramnya lebih besar dibanding ketika mahar yang aslinya gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi mahar itu ya, ini pesan kepada ibu-ibu, boleh saja ibu-ibu merelakan itu kepada suami atau kepada orang tua, tetapi mahar itu secara fikih dalam syariat itu milik istri. Milik istri, tidak boleh diakui oleh siapapun. Ya. Nah, jadi termasuk nanti ibu-ibu kalau kita menikahkan putri kita, jangan lupa. Ya, jadi jangan sampai kita juga ngambil mahar putri kita, nggak boleh. Ya, kalau nyimpen boleh sementara ya, mungkin bimbang hilang atau tercecer gitu ya, boleh. Tapi tetap itu menjadi milik anak perempuan kita. Gitu, ya. Yang kedua adalah nafkah. Nah, nafkah harian gitu ya. Nah, nafkah harian ini nanti ibu-ibu sekalian, yang pertama ada nafkah disebabkan karena pernikahan. Nah, itu jadi suami wajib menafkahi anak istri karena pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan ya dia bukan siapa-siapa kita, maka tidak wajib menafkahi. Yang kedua, nafkah disebabkan kekerabatan. Ayah wajib menafkahi anak, gitu ya. Jadi orang tua wajib menafkahi anak, itu disebabkan kekerabatan, gitu ya. Nah, begitu pula nanti misalnya kalau ada keluarga meninggal anak laki-lakinya yang menjadi suami seorang perempuan, gitu ya. Maka mereka wajib menanggung nafkah anak-anak dan istrinya yang memang tidak bekerja, karena itu nafkah disebabkan kekerabatan. Jadi ibu sekalian jangan lupa, kalau ada, mohon maaf ya, janda yang ditinggal wafat suami, maka janda itu ya beserta dengan anak-anaknya, kalau memang tidak punya mata pencaharian, maka menjadi tanggung jawab keluarga suami. Jangan lupa, ya. Nah, cuma hari ini subhanallah gitu ya. Jadi banyak single parent yang berjuang sendiri. Ya, lupa bahwa wanita itu pernah menjadi bagian dari keluarga. Hanya karena disebabkan meninggal suaminya, kita sudah lagi tidak menganggapnya saudara. Nah, kecuali kalau perempuan itu menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, maka wanita itu menjadi tanggung jawab suami barunya, gitu ya. Begitu pula anak-anaknya, gitu ya. Nah, jadi selama wanita itu belum menikah, maka wanita itu dan anaknya menjadi tanggungan keluarga suaminya. Subhanallah. Itulah rahasia ibu-ibu mengapa mengapa bagian warisan suami lebih besar.
Mengapa bagian warisan wanita kecil? Karena laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi mantan istri atau ipar mereka dan anak-anaknya. Itu rahasia mengapa laki-laki itu lebih besar maharnya. Gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan kewajiban kita. Ya. Orang yang kerap melupakan kewajiban biasanya juga akan diabaikan haknya nanti ketika dia menuntutnya. Ini yang pada aspek finansial, ya, keuangan. Yang kedua, ibu-ibu, ada kewajiban yang non finansial, kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, ihsanul asyrah. Apa ibu-ibu? Ihsanul asyrah, artinya memperlakukan atau memenuhi kewajiban biologis istri serta menggauli istri dengan baik. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, muamalah thayyibah. Nah, jadi berlemah lembut memperlakukan istri dengan baik dan memuliakannya. Baik ucapan, sikap, dan perbuatan. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Baik istri maupun keluarganya. Gitu, ya. Jadi meskipun mungkin kadangkala ada pasangan kita yang berasal dari latar belakang yang belum baik, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah menikah, maka latar belakang keluarga haram untuk diungkit-ungkit, ibu sekalian. Ya, saya kadangkala agak terenyuh dan sering menjadi pelajaran, jangan sampai itu terjadi pada saya dan kepada kita semua. Ketika ada suami yang mencerca keluarga istrinya, atau sebaliknya, dasar kamu keluarga apa gitu, ya, itu nggak boleh, haram Bapak Ibu sekalian. Mencela pasangan saja haram, apalagi mencela keluarganya. Ya, jadi tahan lisan kita, ya, semarah dan seemosi apapun gitu ya, wajib ditahan, ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata cercaan itu. Yang ketiga, bersifat adil, gitu ya. Nah, ini adil dalam arti kalau dia memiliki istri lebih dari satu, atau adil dalam arti dia tidak semata-mata mengutamakan keluarganya saja. Walaupun anak laki-laki itu punya kewajiban menafkahi orang tuanya, tapi harus bersikap adil. Jangan sampai hanya memikirkan orang tuanya, mengabaikan nafkah istri. Haram juga, ibu sekalian. Ya. Nah, jadi kadangkala ada kesalahpahaman di kalangan para suami ketika salah memahami perintah Rasul bahwa orang tua itu lebih diutamakan dari apapun. Itu tidak berarti mengabaikan kewajibannya pada istri. Ya. Jadi contoh begini. Ada anak laki-laki punya orang tua yang kaya, artinya tercukupi keperluan mereka. Maka nafkah finansial orang tuanya tidak wajib dipikul suami. Jadi ibu-ibu, anak laki-laki itu wajib menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya atau tercukupi, maka anak-anak hanya wajib taat saja. Nah, sehingga suami bisa all out, ya, memberi nafkah untuk keluarga. Nah, itu namanya adil, gitu, ya. Jadi tidak semata-mata adil itu dalam arti dalam konteks laki-laki yang berpoligami, ya, tetapi juga dalam konteks membagi nafkah kepada keluarga. Allah berfirman perintah kepada laki-laki. Surah An-Nisa ayat 19. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah. Ibu-ibu, kalau perintah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Kata Allah kepada para suami, perlakukanlah, ya, gauilah istri kalian dengan baik, bil ma'ruf, gitu, ya. Bil ma'ruf ini kata para ulama ada 3 maknanya. Yang pertama, secara wajar. Nah, gitu. Jadi jangan misalnya berlebihan gitu ya, nyuruh istri misalnya ngurus sawah ladangnya gitu ya. Suami hanya duduk saja, itu nggak boleh. Dia tidak ma'ruf,
Jadi di luar kewajaran, itu tidak ma'ruf. Yang kedua, perlakukan istri kalian itu sesuai dengan standar masyarakatnya, gitu ya. Kalau di masyarakat itu memuliakan istri itu dengan memberikan fasilitas tertentu, maka berikan itu kepada mereka. Gitu. Makanya nanti dalam bab mahar itu, ibu-ibu sekalian, kata para ulama, nanti ditentukan mahar itu berdasarkan mahar kakak-kakaknya atau mahar di masyarakatnya. Jangan kurang dari itu, lebih boleh. Jadi kalau kakak adik-adiknya itu sudah pernah diberi mahar misalnya 20 kilogram emas, ya 20 gram misalnya, maka minimal sama, nggak boleh kurang, lebih boleh. Jadi patokannya sama, lebih boleh, nggak boleh kurang. Maka sama punten ibu-ibu, nanti kalau menikahkan putri kita, ditanya maharnya berapa, gitu ya. Nah nanti bisa diskusi dengan anak perempuan kita bisa beritahu bahwa tidak boleh kurang dari sekian gram yang pernah didapat oleh kakaknya, gitu. Itu patokan, gitu ya. Karena itu perintah Al-Quran. Yang ketiga, ya, al-ma'ruf ini artinya perlakukan mereka secara yang terbaik, gitu ya. Jadi terbaik itu artinya ya dengan segenap makna terbaik, ya. Apakah dari segi tempat tinggalnya, makannya, berpakaiannya itu berikan yang terbaik. Nah ini al-ma'ruf, ya. Makanya Nabi juga mengatakan khairukum li ahlihi. Orang yang suami atau laki-laki terbaik di antara kalian itu bukan yang paling banyak duhanya, bukan yang paling banyak tahajudnya. Enggak, kata Rasul, laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Subhanallah, ya. Jadi ini semoga sampai video ini kepada para suami, ya. Kemarin saya juga mengisi di jamaah bapak-bapak, sering juga saya ingatkan, ya, kata Rasul, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Jadi suami itu harus punya cita-cita menjadi suami terbaik di keluarganya, gitu ya. Nah, jangan sampai nanti istri atau anak-anak membandingkan dengan suami orang atau ayah orang lain. Nah, itu tidak akan terjadi kalau suami berupaya menjadi ayah yang terbaik, gitu ya. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, suami harus memberikan waktu yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Jadi ada quality time, ada waktu yang terbaik yang berkualitas diberikan kepada istri dan anak-anak. Ibu-ibu, siapa laki-laki yang paling sibuk di dunia ini? Ya, apakah Presiden Amerika gitu atau Sekjen PBB? Enggak. Laki-laki tersibuk di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kepala negara, presiden, Bapak Ibu. Dan bukan cuma presiden Mekah Madinah, presidennya manusia, Bapak sekalian. Nabi itu presidennya manusia. Sayyidul khalqi ajmain, penghulunya seluruh umat manusia. Bahkan dalam beberapa hadis, Nabi itu penghulu golongan jin dan manusia. Ya, jadi tidak hanya tugasnya mengayomi manusia, tapi juga kalangan jin. Makanya banyak jin yang masuk Islam. Di Mekah ada masjid jin, ya, karena di sana dulu pernah ada jin yang menerima dakwah Nabi dan diabadikanlah tempatnya menjadi masjid jin, gitu, ya. Kemudian Nabi itu sekalian panglima perang, jadi panglima angkatan bersenjata, ya. Jadi waktu itu cuma ada angkatan udara, belum ada angkatan udara, ya, baru ada angkatan laut dan angkatan darat. Belum ada angkatan udaranya. Nabi itu panglima TNI-nya ketika itu, ya, karena beliau yang mengatur strategi perang. Beliau yang menunjuk siapa yang jadi komando batalion. Beliau yang nunjuk, gitu, ya. Yang ketiga, Nabi itu Bapak Ibu juga menjadi menteri keuangan, Bapak Ibu.
Nabi yang ngatur keuangan sepenuhnya. Yang diatur itu bukan Mekah Madinah, tapi seluruh umat manusia ketika itu. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga menjadi ayah. Nabi juga menjadi suami. Ya, bahkan beliau Allah amanahkan berapa istrinya ibu-ibu sekalian? Beliau pernah menikah dengan 13 wanita. Tapi yang tetap bersama dengan beliau 9 sampai beliau wafat. Gitu, ya. Begitu beratnya amanah seorang nabi, gitu, ya. Dan bayangkan ibu sekalian, meskipun sesibuk itu, Nabi masih sempat lomba lari dengan istrinya. Saya tanya ke ibu-ibu, siapa yang pernah lomba lari dengan suaminya? Pernah ya? Alhamdulillah. Ya. Siapa yang pernah bepergian jauh dengan suaminya? Pernah semua insya Allah ya, baik. Siapa yang pernah lapar selama 3 bulan berturut-turut bersama suaminya? Belum pernah ya? Ya. Kata Ibunda Aisyah, kami pernah kelaparan sekeluarga selama 3 purnama. Cuma makan air putih dan kurma. Ya, dan kurma itu pun kadang-kadang nggak ditelan, cuma diemut-emut aja gitu, biar bertahan lama. Nah begitulah ibu sekalian. Jadi mengalami pasang surut di dalam berkeluarga, gitu. Ya. Dan Nabi itu tidak pernah menimbun, menyimpan harta yang banyak di rumah beliau, karena selalu habis dibagikan kepada masyarakat, dibagikan kepada istri-istrinya juga, gitu ya. Jadi Nabi ini ibu sekalian itu bahkan memberikan nafkah mahar yang terbaik. Ibu-ibu tahu berapa mahar yang Nabi berikan kepada istrinya? Ada yang tahu ibu sekalian? Dari 13 wanita yang beliau pernah nikahi, ya 9 bertahan sampai beliau wafat, gitu ya. Itu maharnya kata para ulama tidak ada yang kurang dari 2 miliar. Ya, ini dasarnya sahih, referensinya sahih. Itu dikonversi dalam bentuk rupiah. Ada yang diberikan perak, ada yang diberikan emas, ada yang diberikan ternak, gitu ya. Itu kalau dikonversi rata-rata satu istri mendapat 2 miliar. Sehingga memang ya setiap keluarga itu telah mandiri di awal. Ya, karena telah diberikan modal yang besar dan Nabi tidak pernah menarik maharnya kembali gitu ya. Nah, jadi tersimpan dengan istrinya ya. Makanya ibu sekalian, Nabi wafat tak ada seorang istri Nabi pun yang melarat. Gitu. Karena sudah ada tabungannya gitu. Jadi makanya ibu-ibu jangan lupa menabung gitu ya. Karena boleh jadi suami kita kan tidak panjang umurnya. Gitu ya. Jadi kalau tak kala dia dipanggil, kalau ibu-ibu memutuskan menikah lagi, mah enggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau memutuskan tetap setia gitu ya, Masya Allah, ya tetap setia, maka juga diperbolehkan gitu, tidak ada masalah gitu ya. Ada yang di sini pernah punya suami 2? Ya maksudnya menikah lagi ada? Ada? Ibu saya punya 2 suami, ya. Suami yang pertama wafat, ya, karena dia punya banyak anak, maka menikah dengan suami yang baru, ya, punya banyak anak juga, gitu ya. Dia nanya dulu ketika saya pulang dari pesantren, nanti di surga, nanti ibu dengan siapa ya, suami pertama atau suami kedua, gitu dia nanya, gitu ya. Ya, jadi waktu itu saya belum tahu ilmunya. Ya, setelah berangkat ke Mesir, belajar di Mesir, pulang baru saya cerita. Ibu dulu pernah nanya, kalau seorang istri pernah menikah lebih dari 1 suami, maka dia akan dipertemukan kembali dengan suami yang terbaik. Ya, jadi suami yang terbaik itu kata para ulama boleh jadi Allah yang memilihkan untuknya. Kamu sama suami yang pertama atau sama suami yang kedua. Yang kedua, istri diberikan kelonggaran untuk memilih. Dia mau memilih suami pertama atau suami kedua. Nah begitu ya. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh. Biar adil Ustaz nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi
Kalau para istri sebagai penghulunya bidadari gitu ya, nah itu Allah takdirkan untuk memiliki satu suami saja gitu ya. Nah jadi kalau ada pandangan yang mengatakan kalau laki-laki diberikan 70.000 bidadari gitu ya, perempuan juga enggak ya. Jadi ibu sekalian, masing-masing itu Allah berikan kepuasan sesuai dengan kecenderungannya gitu ya. Wanita itu ya nanti pada perhiasan, pada kemewahan ya, maka kemewahan dan perhiasan itulah yang Allah perbanyak diberikan kepada mereka gitu. Kemudian ibu sekalian, kewajiban berikutnya para suami adalah memberikan pendidikan agama dan adab. Ya. Kata Ali kepada para sahabat, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajari anak-anak kalian dan ajarkan adab kepada mereka. Artinya ajarkan ilmu pengetahuan dan ajarkan adab serta akhlak kepada mereka. Jangan sampai anak-anak kita itu tumbuh tidak beradab dan tidak berilmu pengetahuan. Makanya Allah berfirman juga dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaknya orang-orang beriman takut meninggalkan anggota keluarga ketika mereka wafat dalam kondisi lemah. Kata ulama tafsir, lemah di sini satu, lemah iman. Ya, maka wajib orang tua itu menanamkan pondasi iman pada istri, pada anak-anaknya. Yang kedua, kelemahan dari aspek ilmu. Maka ibu-ibu, anak-anak kita harus berpendidikan. Berpendidikan itu tidak harus sekolah formal. Yang penting dia berpendidikan, ada ilmunya. Ya, bisa formal, bisa non formal. Sekarang juga banyak paket gitu ya, paket-paket belajar yang bisa dikejar kalau semata-mata ingin mengejar ijazah. Tapi ilmu pengetahuan itu harus diajarkan kepada mereka. Ya. Yang ketiga, kelemahan dalam aspek finansial. Ya. Jadi kata Rasul, lebih baik kalian tinggalkan keluarga dalam kondisi kaya, terpenuhi semua kebutuhan mereka, daripada meninggalkan keluarga miskin dan meminta-minta. Gitu, ya. Jadi punten ibu-ibu, ya. Lifestyle-nya Nabi, para sahabat itu, dia tidak fokus pada warisan. Ini penting ya. Jadi jangan mau bagi ke anak nunggu warisan enggak. Tapi perbanyaklah hibah kepada mereka tatkala kita masih hidup. Ya. Jadi jangan nunggu nanti kita mati. Ya, karena kalau kita mati sudah pasti harta kita dibagi-bagi. Ya, tapi tatkala kita masih hidup, yang punya kuasa penuh terhadap harta siapa? Kita. Kalau sudah wafat, siapa yang menguasai harta kita? Ahli waris. Kita nggak punya kemampuan apa-apa lagi. Jadi sejak hidup sekarang kita mulai memberi hibah kepada putra-putri kita. Mulai dari yang kecil-kecil, mungkin cincin, mungkin kalung, mungkin anting, itu ya. Kalau ada rezeki lebih, mungkin logam mulia, ya, mungkin kapling tanah, ya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi perbanyak hibah ibu-ibu. Ya. Mengapa? Karena kata Nabi, lebih baik kalian tinggalkan anggota keluarga itu kaya dan berkecukupan kebutuhan mereka daripada meninggalkan mereka dalam kondisi kekurangan. Gitu. Nah itu diantara kebiasaan para sahabat, mereka sudah bagi-bagi hibah tatkala mereka masih hidup. Ustadz, hibah itu berapa maksimalnya? Bapak Ibu, apakah hibah ada batas maksimalnya? Ada enggak? Apakah hibah ada batas maksimalnya? Tidak ada. Yang ada batas maksimalnya apa? Wasiat. Wasiat itu bukan harta yang diberikan ketika sehat. Wasiat harta yang diberikan atau janji memberi harta kapan? Ketika sakaratul maut, ibu sekalian.
sakit yang berat, itu baru wasiat. Nah, itu baru batas maksimal 1/3. Tapi kalau kita sedang sehat, ya paling cuma sakit gigi gitu ya, atau sakit kepala, atau masuk angin, maka namanya hibah, bukan wasiat. Ya, wasiat itu kalau sakit yang berat, yang mungkin kecil kemungkinan sembuh, kata dokter atau kata orang yang mengetahui kondisi kesehatan kita, tidak tertolong lagi, maka ketika itulah kita berwasiat. Waktu itu baru ada batas maksimal, berapa? 1/3 dari total harta yang kita miliki. Ya. Kemudian kata Hasan Al-Basri, ya, ayyurallahul abdal muslima min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah, ya, yang ingin dilihat oleh Allah pada hamba muslim dari istrinya, saudaranya, sahabat karibnya adalah mereka semua taat kepada Allah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Hasan Al-Basri, yang ingin Allah lihat dari diri kita, itu bukan semata-mata kita, tapi anak, istri, keluarga kita semua taat kepada Allah. Jadi jangan cuma soleh, soleha sendiri ibu-ibu. Ya, harus ada upaya bagaimana agar keluarga kita juga menjadi soleh dan soleha. Ya. Kemudian termasuk mengajarkan anak istri senantiasa mendirikan sholat. Ya. Bahkan Nabi berkata, ajarkan anak-anak kalian sholat atau perintahkan mereka sholat sejak usia berapa ibu-ibu? Sejak usia 7 tahun. Dan boleh dihukum kalau tidak mau sholat kalau sudah berusia 10 tahun. Jadi ajarkan anak-anak sholat, mendirikan ajaran agama itu sejak dini. Ya. Mengapa sekarang banyak anak-anak yang tidak sholat? Karena kita terlambat nyuruh mereka sholat. Gitu, ya. Nah, kepada para orang tua tidak ada pendidikan yang terbaik, melainkan memperbanyak keteladanan. Jadi percuma aja kalau para ayah menyuruh anak sholat, ayahnya nggak sholat. Gitu, ya. Nyuruh anak ke masjid, ayahnya tidak ke masjid. Ya. Nyuruh anak puasa, ayahnya tidak puasa. Gitu, ya. Maka sama juga ibu-ibu yang sedang tidak berpuasa, jangan lupa diajarkan putra-putri kita, nak, ibu ini spesial, ibu ini istimewa. Ya, kalau sedang haid maka tidak berpuasa karena itu perintah Allah. Jangan sampai salah paham. Dulu saya masih ingat anak bungsu saya itu nanya ketika ibunya nggak puasa, gitu ya. Nanya, ayah itu kenapa kita disuruh puasa? Ibu nggak puasa katanya gitu. Nah ini penting ya untuk kita pahamkan. Walaupun kadang-kala kita males jawabnya gitu ya karena dianggap agak terlalu receh pertanyaannya. Tapi penting Bapak Ibu mengajarkan mereka, nah ibu itu spesial, ibu itu istimewa ya. Dia melahirkan kamu, dia diberikan rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu diberikan tugas yang berat, maka ibu diberikan hadiah oleh Allah tidak berpuasa kalau sedang haid dan tidak sholat kalau sedang haid. Nah, itu dijelaskan agar anak-anak kita tidak salah paham. Ya, ingat ibu-ibu, kuncinya kata ulama, bayang-bayang tidak mungkin bisa lurus kalau pohonnya bengkok. Jadi kalau mau bayang-bayang lurus, pohonnya juga harus lurus. Mau anak-anak kita lurus, ayahnya, orang tuanya juga harus lurus. Ya. Kemudian, ibu sekalian, ya di antara kewajiban suami itu ya adalah memastikan nafkah tadi ya. Nah sekarang kita akan jelaskan, Ustadz, bagaimana menetapkan nafkah istri? Nah, bagaimana agama menetapkan nafkah istri? Ya, ibu-ibu, yang pertama ada nafkah yang wajib. Yang kedua ada nafkah yang sunnah. Nafkah yang wajib pertama makan dan minum. Maka kebutuhan sehari-hari keluarga, kebutuhan dan keperluan dapur
itu tanggung jawab para suami, bukan tanggung jawab istri. Ya, jadi jangan sampai ada suami memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu haram hukumnya. Kecuali jika suami memang sedang sakit ya atau tidak mampu bekerja. Ya, tapi dalam kondisi suami sehat walafiat, nafkah keluarga itu ada di pundak suami. Kata Nabi, berdosa besar suami yang melalaikan nafkah keluarga. Nah, ini penting ya. Makanya punten Bapak Ibu, ini saya sering, semoga para suami dengar, rekaman ini sampai kepada para suami. Saya takut Ibu sekalian, kalau istri itu ada pengeluaran yang tidak saya ketahui. Saya tanya, ya, ini penting juga kepada para suami, karena ada juga istri yang mungkin solehah banget gitu ya. Jadi takut minta, atau mungkin karena suami galak itu dia takut minta tambahan. Padahal ada pengeluaran dalam keluarga yang sangat dibutuhkan, tapi suami tidak tahu. Ya, ibu-ibu kalau rela, maka itu menjadi pahala. Tapi para suami harus tahu diri. Maka tanya, ya, karena kita takut berdosa, ya, takut dosa besar ibu sekalian. Maka tanya, ya, maka saya itu ketika sudah kan misalnya awal bulan gitu ya, uang sekolah terpenuhi, sudah ada persiapan uang dapur. Nanti pertengahan bulan saya tanya, ada enggak keperluan tambahan yang tidak saya tahu gitu ya. Nah, jadi penting ya kepada para suami, jangan sampai istri ya menanggung keperluan pokok keluarga dan kita pura-pura tidak tahu. Berdosa besar. Ya, demi Allah berdosa besar kalau sampai istri yang menanggungnya. Ya, perihal nanti istri rela, itu pahala untuk istri, tapi suami tetap berdosa karena mengabaikan kewajiban nafkah itu. Ya. Nah itu berkaitan dengan makan dan minum. Yang kedua pakaian. Nah, jadi kata ibu-ibu, yes pakaian suami yang beliin gitu ya. Memang begitu ibu sekalian. Jadi pakaian ibu-ibu gitu ya, itu tanggung jawab suami. Ya, ya setidaknya memang ya untuk pakaian sehari-hari, kemudian keluar rumah itu terpenuhi. Sesuai tentunya dengan kewajaran gitu ya. Nah, juga jangan sampai juga ibu-ibu hanya koleksi aja gitu ya. Koleksi berjejer di lemari gitu ya, yang dipakai cuma 10 pasang aja. Ada 99 pasang nggak dipakai gitu ya. Itu ditanya kelak oleh Allah. Ibu-ibu ya, tolong kalau ada jubah yang nggak dipakai cuma pajangan saja, lebih baik disedekahkan. Jadi amal soleh. Ya, jangan sampai ada barang-barang kita yang cuma jadi pajangan atau cuma jadi bahan pamer kalau tetangga datang ke kamar atau mau lihat koleksi. Jangan ibu sekalian. Punten ya, ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk bersama-sama menjadi soleh-soleha insya Allah ya. Jadi saya sering itu biasanya 3 bulan atau 6 bulan sekali ya. Itu saya kasih tahu tuh jubah. Kalau ada yang nggak terpakai lama, masih bagus, lebih baik disedekahkan. Ya, karena itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan ibu-ibu biasanya kan jubah sama tas gitu ya. Kalau sepatu saya nggak tahu ya, mungkin sepatu sebagian yang suka mengkoleksi, tapi biasanya jubah dengan tas tangan gitu ya. Nah, itu apakah handbag atau dompet itu sering yang koleksi, maka pastikan ibu-ibu semua yang kita simpan hari ini, semuanya kita pakai secara wajar. Boleh, nggak apa-apa Ustadz. Boleh nggak saya punya 7 tas gitu ya. Senin tas yang ini, Selasa tas yang ini, boleh, nggak ada masalah. Yang penting ya, itu sesuai dengan kemampuan kita dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Jangan juga, mohon maaf ibu-ibu, jangan beli yang terlalu mahal. Ya. Jadi kalau terlalu mahal maka ada aspek berlebih-lebihan, israf, itu yang dilarang di dalam agama kita. Ya. Kalau yang agak sedikit branded, harganya masih wajar gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau untuk satu tas saja harganya sampai 500 juta itu tidak wajar ibu sekalian. Ada nggak ibu-ibu? Ada. Ya, saya belum lama ini ketemu sahabat gitu ya, memang dia pengusaha gitu ya. Saking ingin memanjakan istri, ya, dia penuhi
kebutuhan istrinya beli satu branded dari Eropa gitu ya, itu harganya tidak kurang 500 juta. Gitu. Saya katakan itu bukan sayang istri. Kelak istrimu bakal ditanya oleh Allah. Gitu. Bayangkan Ibu, mungkin kalau kita beli harganya cukup mungkin 5 juta itu ya, walaupun mungkin itu juga cukup mahal udah ya. Udah selebihnya kita bisa berbagi ya, apalagi sekarang bulan Ramadan, berbagi takjil, berbagi makan sahur ya, berbagi kemudahan kepada fakir miskin gitu ya. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Yang ketiga, kebutuhan tempat tinggal. Nah, ini 3 ini Ibu-ibu, itu nafkah pokok wajib dipikul suami. Tempat tinggal, pakaian, dan makan minum. Yang lain, nah itu penunjang atau pelengkap ya. Yang mau fitness, yang mau skincare, yang mau perawatan ke salon gitu ya. Yang lain-lain itu mangga berdasarkan kemampuan suami. Ya, tapi yang 3 tadi itu pokok. Ya, 3 itu yang pokok. Kalau yang lain, kalau belum terpenuhi, maka tidak berdosa. Tapi kalau yang 3 ini tidak terpenuhi, suami berdosa besar. Gitu, ya. Baik, nah sekarang berapa besaran nafkah? Yang pertama, kata para ulama, sesuai kebutuhan istri. Itu pandangan pertama. Mas, aku kebutuhannya sebulan 30 juta gitu misalnya. Ya. Kalau suami mampu, maka dia wajib memenuhi kebutuhan itu. Ya, jadi yang pertama sesuai kebutuhan istri. Yang kedua sesuai kemampuan suami. Nah, begitu ya. Jadi suami nanya, kamu mau dijatah berapa sebulan gitu ya? Kata istri, semampu kamu aja Mas. Kalau mampunya 50 juta ya 50 juta gitu ya. Begitu ya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Artinya kita tahu berapa pemasukan suami gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga berdasarkan kebiasaan gitu ya. Jadi kalau di masyarakat biasa nafkah istri itu pada kadar tertentu, maka suami memenuhi pada kadar tertentu tersebut gitu ya. Kemudian para suami diperintahkan untuk menasehati dan membimbing istri. Jangan biarkan istri tersesat atau melakukan kekeliruan tanpa dinasehati, gitu ya. Kata Rasul, berwasiatlah kepada para wanita ya, atau nasihatilah para istri kalian karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok ya. Kalau engkau biarkan dia bengkok, maka selamanya dia bengkok. Tapi jika engkau paksakan meluruskannya, itu akan mematahkannya. Nah itu makanya kepada para suami memang perintahnya adalah senantiasa menasihati. Gitu ya. Nah, walaupun memang ya ini para istri semua gitu ya. Tentu ibu-ibu ya memang wanita itu kan Allah berikan kelebihan dan berikan kekurangan dalam arti saling melengkapi dengan suami. Sikap istri itu yang pertama kata Rasul naqisatu aqlin wa dinin ya. Memang dia kurang aspek pemikiran dan kurang pula aspek pemahaman agama gitu ya. Mengapa kurang akalnya? Karena memang wanita itu diciptakan takdirkan menjadi ibu bagi anak-anaknya, ya. Nah, jadi seorang ibu itu harus dominan perasaan dibanding akalnya. Karena dengan begitulah, ya, rahim itu berkembang dan dapat dilahirkan, gitu, ya. Kalau logika saja, ya, mungkin banyak bayi yang digugurkan. Ini bahaya nih kalau tetap lahir ini pasti meninggal ibunya, maka digugurkan anaknya agar bisa menyelamatkan ibunya. Padahal dibutuhkan bagi anak atau rahim itu agar bisa lahir dengan selamat itu aspek perasaan. Makanya dikatakan Rasul mereka kurang dari aspek logika dan pemikiran. Yang kedua,
lemah pula aspek agamanya. Mengapa? Karena wanita ada masa haid dan nifas. Mereka tidak sholat dan tidak berpuasa ketika haid dan nifas, sehingga kurang aspek agamanya. Itu maksud Rasul gitu ya. Nah, sehingga diperintahkan kepada para suami untuk berlemah lembut kepada istri mereka. Dalam hadis Bukhari, para istri itu, ya, wahai para suami, digambarkan Nabi itu seperti gelas-gelas kaca. Subhanallah. Jadi bukan hanya lagu itu ya, jadi Nabi juga sangat puitis gitu. Kata Nabi apa? Irfaq bil qawarir. Ini hadis Nabi ya. Irfaq bil qawarir artinya berlemah lembutlah kalian wahai para suami kepada gelas-gelas kaca. Para sahabat bertanya, siapa itu qawarir? Kata Nabi, itu istri-istri kalian. Subhanallah ya. Karena ibu-ibu sekalian itulah, kan gelas kaca itu kalau dia dibersihkan akan mengkilap bersih gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau terlalu keras dia bisa pecah gitu ya. Nah, begitulah umpama seorang istri ya. Selesai, oh ya sebelum itu bagian terakhir ya. Di antara kewajiban suami kepada istri gitu ya adalah berhubungan dengan mereka dengan cara yang dihalalkan oleh agama. Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu ada perkara-perkara yang dihalalkan, ada perkara-perkara yang diharamkan. Seperti tidak boleh dibersamai tatkala sedang haid, tatkala sedang nifas, gitu ya. Kemudian tatkala sedang menyelenggarakan ibadah haji, ibadah umroh, dan puasa Ramadan di siang hari, gitu. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada suami yang memaksa istrinya berhubungan siang hari bulan Ramadan, berlaku 5 konsekuensi. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, rusak puasa Ramadannya hari itu. Yang ketiga, tetap wajib puasa hari itu. Udah rusak puasanya, tapi tetap wajib puasa. Kalau dia makan, alasannya kan sudah terlanjur Ustaz, maka berlipat-lipat dosa besarnya. Yang keempat, wajib kodok 1 hari Ramadan yang rusak itu. Jadi hari itu dia wajib puasa, tapi wajib kodok. Yang kelima, wajib ditambah puasa 60 hari berturut-turut tanpa jeda. Jadi kalau dia puasanya baru 59 hari, batal hari ke-60, diulang lagi dari 1. Jadi tidak boleh ada jeda 1 kali pun. Dan mayoritas para ulama memang mengatakan yang wajib puasa 60 hari tidak hanya suami, tapi juga istri. Ya, namun Imam Syafi'i mengatakan yang wajib istri itu hanya qodok yang 1 hari. Suami 1 hari plus 60 hari. Gitu ya, karena suami aktor utamanya gitu kira-kira gitu ya. Karena tidak mungkin terjadi hubungan kalau suami tidak memaksa ya. Nah, jadi ibu-ibu wajib ya menasihati suami, nggak boleh ya berhubungan pada siang hari Ramadan. Kecuali, ada kecualinya. Ya, ini biar ibu-ibu tahu ya. Kalau ibu-ibu memang sedang musafir bepergian dan tidak puasa. Contoh Ustadz, kami mau mudik. Hari ini memang kami tidak puasa karena mudiknya ke Jawa, nyetir sendiri, mungkin akan 2 hari 2 malam di perjalanan. Musafir boleh tidak puasa. Ya. Nah, kalau suami istri memilih tidak puasa, maka tatkala mereka istirahat di siang hari, jika memang saling menginginkan itu diperbolehkan. Jadi rukhsahnya kalau memang tidak puasa. Tapi kalau sedang berpuasa maka wajib ya menjalani puasa, tidak boleh ada hubungan itu. Nah, termasuk juga ibu-ibu yang sedang umroh ya. Memang bukan sepanjang umroh, hanya ketika sedang ihram saja. Berangkat dari miqat sampai nanti bercukur rambutnya, nah itu tidak boleh ada hubungan suami istri, gitu ya.
Begitu pula pada musim haji. Cuma kalau musim haji ini lebih lama, ya. Kurang lebih suami istri itu tidak boleh berhubungan minimal itu 5 hari. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Karena ini hari-hari rukun haji wajib dijalankan. Sampai tanggal 13 Naparsani itu sunnah, gitu ya. Makanya kalau kemarin ada yang heboh, ya, seorang pemimpin negara katanya saya sudah pulang haji, padahal dia pulang itu hari ke-11. Berarti dia tidak menjalankan haji sampai hari ke-12 Zulhijjah. Maka dapat dipastikan batal hajinya. Gitu ya. Jadi haji itu wajib sampai tanggal 12, sampai tanggal 13 itu sunnah. Ustadz, tapi kok haji kita lama, 25 hari, 45 hari, ibu-ibu. Yang wajib 5 hari, 40 hari jalan-jalan. Nah begitu kira-kira. Jadi karena bayarnya mahal gitu ya, nah daripada masa cuma 5 hari gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kita tidak masalah ya dengan jumlah biaya yang besar, ya mungkin kita pengen cepat pulang.